tapi existingnya. Tapi tidak masuk. Nah, idealnya paham dia baca, tapi existingnya sama sekali. Ini kan nggak layak jadi dirjen kayak gitu. Pasal 1. Iya, makanya kompetensi di Kementerian Hukum dan HAM ini justru menurut saya justru mau Pak Yasona Lawli ini kasihan, memalukan betul, nggak ngerti sama sekali, asas-asas itu nggak ngerti ini, nggak ngerti. Dia ngomong di situ, saya kutip tuh beberapa pidato dia. Mau di bawah ya? Iya, saya kutip. Di antaranya yang ngomong tentang surat, tentang keputusan, tapi dia sendiri nggak bisa mempraktekkan. Dia bisa. Maka saya katakan di dalam kritik saya itu omong doang deh. Iya. Itu nggak layak sama sekali jadi dirjen. Direktur aja nggak layak. Sama dong kayak teman-teman abang. Kalau lewat dari 3 tahun, nggak ada namanya kongres luar biasa. Tetap kongres kan? Ya karena nggak ngerti. Tapi ngajarin. Kalau lewat 3 tahun sudah bukan kongres. Kongres luar biasa. Iya. Tapi kan mereka ngajarin di PT ketika ada yang datang bikin. Ya mereka itu kan nggak ngerti aslinya. Mereka itu kan cara berpikirnya memang ya nggak tahu cara belajarnya di mana dan ini nggak ngerti saya. Orang dia menafsirkan dimisioner aja nggak ngerti. Iya benar. Nggak paham dia. Dia kan nggak paham mengartikan dimisioner, mengartikan pasal 21, pilihan APP apa PPD nggak tahu. Dia bilang nggak ada PLT, nggak ada PJ. Ya memang nggak ada kalau PLT atau ini yang ada PJ. Tapi sama esensinya. Pejabat ketua. Iya, sama esensinya. Itu diatur. Ada pasal 39. Ada, selain pasal 39, pasal 21 itu ada. Iya. Yang tentang dimisioner. PP dimisioner. Iya, ada. Benar. Nah, itu. Terus ada lagi pasal 5 terhadap Dirjen Ahumas ini. Dirjen Ahu, pasal 5? Iya. Legalitas. Legalitas siapa? Pelanggaran asas legalitas. Menteri dong. Iya. Dia kan udah punya legalitas. Permennya belum ada. Kan dia kalaupun ada permennya, dia kan harus punya tugas dari menteri. Kan dia selalu bilang, oh ini sudah. Ya dia kan ngomong doang. Dirjen Ahu ini kan nggak layak. Direktur aja nggak layak dia. Kalau penilaian saya saya kan guru besar. Sebagai direktur aja nggak pantas. Iya, saya bisa menilai. Mahasiswa saya di level doktor, kan, di ini. Setiap dia menyampaikan sesuatu, dia selalu bilang, ini sudah didiskusikan dengan Pak Menteri. Ya kan dia kan selalu berlindung begitu. Itu kan artinya dia bertameng dengan menteri. Jangan-jangan menterinya juga nerima sesuatu. Informasi atau apa yang nggak jelas. Oke. Ya, berarti masalah legalitasnya dipertanyakan. Iya, dan ini tidak hanya akan sampai sini. Ke depan itu menteri pun bisa saya gugat. Wow. Iya. Pasal 10. Nggak, pasal 5 itu tadi kan ada 2. Yang satu kan legalitas. Oh iya, sama termasuk hak asasi manusia. Iya. Yang satunya lagi adalah AUPB. Ya, AUPB. Nah, AUPB-nya diatur di pasal 10 yang kamu tanyakan. Pasal 10, masuk iya, pasal 10. Masuk pasal 10. Ketidakperpihakan itu dilakukan keberpihakan Dirjen Ahu terhadap surat terakhir juga 168 iya, kalau nggak salah. Komposisinya 74. Dia akan muter-muter. Saya sebenarnya tadi akan menjawab. Dia bilang antara surat dan putusan. Dari pengacaranya dia. Geblek gitu. Iya, betul. Ada di rekamannya. Surat dan putusan itu sama. Dokumen-dokumen tertulis itu dibaca di 184 KIR. Sama. Iya. Ya namanya dokumen tertulis itu bisa sebagai alat bukti. Apakah itu surat, apakah putusan. Bukan masalah surat atau putusannya. Sama-sama lembaran itu. Lembaran hakim juga bertanya nih, ini kan surat bukan putusan. Geblek kan? Ya iyalah, ya mau surat mau putusan ya jadi alat bukti. Iya. Mau ngapain? Mau surat mau putusan itu kan berimplikasi hukum. Iya, ada dampak. Ada dampak hukum. Betul. Mau putusan kan, makanya kalau kita ngomong sama orang geblek-geblek itu susah. Terakhir nih pasal 17 dan 18. Kewenangan. 17 itu kewenangan. Oh, yang tadi melampaui itu dia ya? itu mendasarkan pada Permen HAM tahun 2001, 17/2001. Iya. Kan geblek banget itu. Udah lama itu, udah diganti kan? Bukan masalah itu. Permen yang mengatur pasal 82 ayat 5 itu memang belum ada. Tapi kenapa dipaksakan
ke sana? Ya karena dia mau mengelabui semua orang, mau membuat semua orang itu bodoh, nggak ngerti. Itu kan permen tata kelola hukum, Iya. Kemenkumham. Iya, Bukan iya. tata kelola Organisasi? organisasi ini. Iya, beda. Ya Jauh memang lah. geblek. Beda kandang. Iya, dan itu dipakai di dalam argumentasi. Duplik dia. Iya, saya baca. Iya, ada itu. Iya benar. Menjawab replik saya. Permennya Hanya. beda, maksain banget. Iya, makanya maksain banget ya. Nah, terus di situ oke, tadi 87 udah dibalas. Nah, jadi dari kesimpulan dari beberapa pasal yang Abang WH sampaikan, dari dasar itu maka dia layak untuk dipecat. Layak. Bukan hanya layak, 1000% dia itu harusnya udah dipecat. Kalau dia tidak ada sesuatu. Saya justru sekarang saya curiga. Menteri Hukum ada sesuatu dengan dia. Apakah sesuatu bersifat positif? Artinya positif itu Menteri Hukumnya itu memang hanya menerima informasi dari ahunya sepihak, atau ada yang negatif? Ada, nggak tahu. Apakah ada setoran atau apa ada ini dan sebagainya, kita nggak tahu. Walau alam lah. Walau alam. Iya benar. Tapi kalau secara positif thinkingnya, ya kalau saya positif thinkingnya hanya menteri dikelabui positif thinkingnya. oh jadi informasi tidak dapat lengkap. Ya, menteri hanya dikelabui oleh dirjennya. Tidak mendapatkan informasi lengkap. Itu positif thinkingnya. Tapi negatifnya ya nggak ngerti. Ada isu-isu yang ada sesuatu yang karena kalau saya ini tetap akan saya oyak. Jangan dikira ini adalah akhir dari ini. Enggak, saya akan ngoyak tentang keuangan. Kan saya biarin aja rekening saya dipotongin. Saya nggak protes. Iya. Karena saya itu untuk pintu masuk, nanti aku mengajukan audit dan aku menggugat balik berkaitan dengan itu. Berarti kalau menurut Bang WH ini, selama persidangan di TUN itu masih jalan, alangkah baiknya para pihak ya harusnya menghormati. Diam. Iya, vakum. 184 dihormati. Tidak melakukan kegiatan apapun. 185 dihormati. 285-nya juga dihormati. 185 HR itu juntonya dan 285 RBG juntonya adalah 48 RN. Iya. Nah, sedangkan alat-alat bukti tadi, termasuk surat, termasuk dokumen, termasuk putusan, itu ada di 184-nya. 184 IR, 284 RBG, juntonya di 1866 BW. Nah, tapi kan dengan banyaknya dia melakukan kegiatan-kegiatan di luar kewenangan itu kan bukan berarti apakah itu menambah barang bukti buat harusnya hakim itu mau mendengarkan bahwa apa yang telah jadi harusnya apa yang telah dilakukan oleh PP ini yang sudah expired dan oleh Dirjen AU dengan surat-surat yang baru itu harusnya itu menjadi alat bukti bahwa dia tidak menghormati proses peradilan yang diatur oleh Undang-Undang 48 2009. Iya. Secara konstitusional diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 dan pasal 28. Iya, setuju. Makanya kan saya kan dulu pernah mengikuti juga mengawal ya sidang waktu PN di Jakarta Barat itu, hakim itu setiap saat, setiap pembukaan sidang selalu bilang mohon kepada para pihak untuk menghargai, menghormati jalannya sidang dan kepada para pihak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun mengatasnamakan organisasi pengurus itu. Masih ingat IPAT? Masih. Nah, terus saya live streaming kok. Nah, saya live streaming kok full. Ketika Julius digugat, Bang Julius digugat, lalu Bang Julius membuat surat. Kena dia. Hakimnya menjadikan alat bukti dan diterima. Kan? Nah, Bang Julius waktu itu diadukan. Ya. Polda Metro yang kemudian tanda tangan RJ. Masalah BNI kalau nggak salah. BRI. Iya, BRI. Kena dia di situ. Kena kan? Kemudian mengadakan kegiatan HUT di MPR. Nah, di gedung DPR MPR kena. Nah, itu hanya kayak gitu loh. Ini enggak ini. Narik duit ini itu. Banyak yang narik duit. ALB ngadakan ujian UKAN diterima semua oleh Dirjen AU.